Tuhan, Engkau hadir di bait-Mu. Engkau hadir melawat setiap kami Tuhan. Yesus. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sahabat Crucifix di mana-mana, angkat hatimu, katakan Tuhan hadir. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Amin. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hati. Selamat pagi, Shalom. Sekali katakan Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang sekali pada pagi hari ini kita boleh berkumpul lagi bersama-sama. Kita mau menyembah, memuliakan nama Tuhan. Namun sebelum itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa sambil mengangkat kedua tangan kita. Bapak, Engkau lihat setiap tangan dan hati yang terangkat pada pagi hari ini. Engkau selidiki hati dan pikiran kami Tuhan. Engkau layakkan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu yang kudus, yang suci. Berkati setiap para pelayan-Mu, baik WL, singers, pemain musik, penerima tamu, bahkan LCD Tuhan. Biar kami boleh mengimpartasikan hadirat Tuhan kepada setiap jemaat-Mu, sehingga yang lemah dikuatkan, yang miskin Tuhan Engkau berkati, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan pulang dengan sorak-sorai. Biarlah hanya Engkau yang kami muliakan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Syakaralaya basyikala. Haleluya. Kami menyembah-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Kami undang hadirat-Mu hadir pada pagi hari ini. Haleluya. Mari angkat suara kita sembah Tuhan. Haleluya. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu yang kudus untuk memuliakan-Mu,
duduk Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Katakan Yesus, Yesus, kemuliaan pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup kami, berkati hidup. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Dengan penuh kebanggaan kita katakan, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus,
Yesus, ku menyembah. Dengan lembut lebih lagi katakan, segala pujian syukur bagi Kau hadir dalam hidup kami Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Segala pujian hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku memuji dan menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Yesus, Kau yang layak kami tinggikan, Kau yang layak kami sembah Tuhan. Mari angkat suara kita sembah Dia, Sang Raja. Dialah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, yang layak terima pujian dan penyembahan, layak terima segala hormat dan kemuliaan. Tuhan Yesus Kristus namanya. Haleluya.
katakan Hosana. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, in the highest. Yes, let our King be lifted up. Hallelujah. Let's sing Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Let our King, let our King, oh, let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Hosanna. Berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan. Berikan sorak-sorak yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Kami siap masuk Tuhan untuk bersorak-sorak lebih lagi bagi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap melompat bersorak bagi nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Katakan di dalam kesesakan, di dalam kesesakan, Kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan, Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar, fajar pagi pun merekam, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini, saudara. Katakan, di dalam kesesakan Kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun merekam, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka. Katakan, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Nyanyikan kidung pujian. Nyanyikan kidung pujian. Haleluya. Nyanyikan kidung pujian bagi Tuhan.
sebab Dia yang layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Haleluya. Tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan anugerahnya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan, sambutlah Dia juru selamat, bersoraklah nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudus di tempat ini, di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi anugerahnya bagiku, anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan, sambutlah Dia juru selamat, bersoraklah nyanyi puji Tuhan. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi anugerahnya bagiku, anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan, sambutlah Dia juru selamat, bersoraklah, bersoraklah, bersoraklah nyanyi puji Tuhan. Kudusnya di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, persembahkanlah seluruh hidup bagi kemuliaannya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, salah satu anak Tuhan akan menyaksikan kebaikan Tuhan dan juga sekalian minta izin mau pulang. Baik, VB, saya persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk kesempatannya saya boleh berdiri di tempat ini. Sebelum saya mempersembahkan pujian, saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh sidang jemaat di tempat ini, juga untuk almarhum Bapak Gembala, Ibu Gembala beserta keluarga yang telah menerima saya di tempat ini. Kurang lebih 5 tahun saya berada di tempat ini dan puji Tuhan, saya telah menyelesaikan pendidikan saya, sudah selesai untuk S1 dengan profesi apoteker. Dan saya juga
mohon pamit dari seluruh jemaat di tempat ini. Tanggal 8 saya akan kembali ke Kendari karena orang tua saya ada di sana. Saya sangat bersyukur karena kasih Tuhan begitu nyata. Mungkin kalau dari teman-teman pemuda sudah tahu bagaimana perjalanan pendidikan saya dari saya kecil sampai sekarang, bagaimana Tuhan sangat menyertai kehidupan saya. Dan saya bukan menjadi orang yang biasa-biasa saja dalam pendidikan, tapi Tuhan nyatakan menjadi seorang pemenang. Puji Tuhan juga sebenarnya sudah ada beberapa tawaran, tapi saya masih mencari dulu jawaban Tuhan atas kehidupan saya karena tidak mau melangkah sendiri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk almarhum Bapak Gembala, Ibu Gembala, beserta keluarga, juga teman-teman youth, dan juga seluruh jemaat di tempat ini yang telah menerima saya. Pagi hari ini saya akan mempersembahkan sebuah pujian. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di
kasih untuk semuanya, dan saya juga mohon untuk terus tetap mendoakan saya. Semoga di luar sana nanti saya bisa menjadi orang yang berhasil. Siapa tahu nanti ada dari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang datang ke Kendari, boleh hubungi saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih VB untuk 5 tahun selama ini, selama di Makassar. Sudah banyak kontribusinya untuk kami di tempat ini. Sudah banyak dukungan, pelayanan yang sama-sama kita kerjakan. Ya, saya sedih ya saudara, karena anak-anak muda itu dekat sama saya. Jadi kalau pergi satu, kayak kemarin Gaby, habis itu Olva, habis itu siapa? Claudia, terus VB, itu kayak kehilangan seorang adik. Jadi karena mereka dekat sama saya, apa-apa itu cerita sama saya. Jadi ya sedih. Terima kasih, dan kita tetap doakan yang terbaik buat VB. Semoga di luar sana bisa menjadi orang yang sukses, orang yang bisa dipakai Tuhan untuk memberkati orang lain. Terima kasih VB sekali lagi untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita lebih dalam lagi untuk menerima berkat melalui firman-Nya. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Amin. Katakan dengan iman. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Amin. Kami percaya itu Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu masih ada Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Sang yang telah berfirman dan semuanya jadi. Engkau Tuhan ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib. Engkau ajaib bagiku.
Anak-anak sekolah minggu boleh maju ke depan. Bapak Ibu Saudara juga boleh berdiri. Tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada di dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Katakan, sungguh saya serahkan pada hambanya. Tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Mari sama-sama angkat tangan kita. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, Pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Sembuhkan sakit, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya. Kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Karena kasih karunia-Mu yang nyata bagi kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada. Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga serahkan seluruh ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Biar urapan-Mu lebih lagi mengalir. Biar hamba-Mu, apa yang hamba-Mu katakan adalah isi hati-Mu. Jadikan kami semua menjadi seorang murid yang tidak hanya mendengar tetapi menjadi pelaku firman. Ini yang menjadi doa kami Bapa. Kami serahkan pemberitaan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari Bapak Ibu silahkan duduk. Selamat pagi, shalom. Apa kabar? Kurang keras, apa kabar? Haleluya, haleluya. Puji Tuhan pagi hari ini ya, kita masuk di masa-masa minggu-minggu Advent ya. Jadi kalau minggu Advent ini bukan denominasinya yang Advent, tapi ini minggu-minggu Advent di mana kita akan menyambut kedatangan Tuhan Yesus, memperingati kedatangan Tuhan Yesus. Dan saya yakin kita semua sudah mempersiapkan diri kita. Mujizat terbesar adalah saat Yesus Tuhan, firman itu jadi manusia, amin. Ia datang untuk menyelamatkan kita semua bagi orang yang percaya. Nah, sebelum masuk di khotbah kita pagi hari ini, sedikit pengumuman bahwa kita akan merayakan Natal yang diadakan tanggal 25 pagi, jam 9 di tempat ini. Ya, nanti
acaranya akan kita atur, lalu kemudian akan kita, ini belum ada riasannya karena agak terlambat sedikit, mungkin minggu depan kita sudah mulai ada riasan-riasan Natal ya, biar terasa Natalnya. Gitu. Kalau zaman saya kecil, Natalan itu dulu sama almarhum paling banyak undangan, hampir tiap malam ada undangan, Natal kanan, Natal kiri gitu kan, pulang bawa bungkusan. Gitu. Saya masih ingat dulu Natal, ada satu tahun di mana Natal itu merupakan Natal terhoki saya. Kenapa? Setiap ada undian door prize kita dapat terus. Mulai dari kipas angin, panci dan segala macam. Ya, kami dapat terus. Karena sekali datang kan 4 orang. Saya, Ian, Ibu Gembala, Bapak Gembala kan gitu ya. Nanti kalau dapat undian kuponnya banyak. Nah, itu masa-masa Natal gitu ya. Nah, kemudian tentu saja kita nanti format acaranya nanti ada perjamuan kasih, juga kita siapkan makan siang bersama, kita juga akan bagi ke sekeliling kita ya, teman-teman rental ini yang di depan sangat kooperatif kalau kita ibadah, mereka menyingkirkan mobil mereka, ya kan, kalau kita hari-hari biasa dan kita berdua, kita sama tukang rental ini saling menjaga di tempat ini. Makanya kita juga akan memberikan bingkisan, kita juga akan berikan bingkisan buat jemaat kita, buat orang-orang yang nanti kita undang. Nah, oleh karena itu mungkin kita kemarin hitung-hitung untuk konsumsi dan sekalian kita butuh sekitar 20-25, ini masih estimasi. Nah, oleh karena itu nanti saya ada formulir janji iman mungkin yang minggu lalu sudah diberikan, mungkin bagi Bapak Ibu yang belum dapat, saya akan taruh di depan sini. Nanti setelah diambil, menyerahkan persembahan, silakan diambil form untuk janji iman. Ya. Jadi janji iman ini ya kerelaan Bapak Ibu ya, saya tidak seperti pendeta yang lain yang akan berjanji bahwa kalau saudara memberi Anda akan diberkati. Karena bagi orang Kristen yang sudah percaya Tuhan pasti diberkati. Ya, memberi itu, kenapa? Karena kita mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Jangan kebalikannya. Jangan jadikan hubungan kita sama Tuhan itu hubungan yang transaksional. Ngerti? Ya, hubungan yang transaksional. Kalau Tuhan ngasih, saya ngasih. Enggak gitu ya. Hubungan kita sama Tuhan. Tuhan kasih kita keselamatan itu free. Saatnya kita bersyukur. Ya. Kita mau ngapa-ngapain, dosa kita seperti semerah apapun, semerah kain kesumba yang warna merah, Tuhan tetap mengasihi kita. Karya keselamatan Tuhan tidak bisa dibatalkan oleh siapapun juga. Amin. Kasihnya tidak dapat dibatalkan oleh apapun juga. Oleh dosa Anda enggak, oleh dosa saya enggak. Yang penting kita mau berbalik kepada Tuhan. Amin. Nah, oleh karena itu bagi yang mau memberi janji iman silakan. Nanti formnya silakan dikumpul ke Ibu Budi. Ibu Budi, masih di Pakato ya? Masih di Pakato ya. Jadi nanti saya akan pada saat persembahan nanti diperlihatkan yang mana sih Ibu Budi itu kan. Ya, jadi Mami panggilannya di sini gitu ya. Mami paling cantik sedunia. Gitu. Jadi nanti dikumpulkan sama supaya nanti kita bisa hitung kekurangannya berapa dan sudah masuknya berapa. Nah, itu yang pertama. Nanti kita juga akan adakan perjamuan kasih di tempat ini setelah selesai ibadah nanti tanggal 25. Lalu yang kemudian ya memang dekorasi Natalnya belum ada, kita nanti menggerakkan anak muda ini, pimpronya nanti Aris ya, Aris sama Jack pimpronya ini, karena kita belum ada hiasan-hiasan ini. Kalau masuk ke sini kok ini planet mana gitu ya, kok belum Natal gitu nanti. Nah, pada nanya gitu kan orang di luar, loh kok belum ada hawa-hawa Natal ini gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya kami juga segenap gembala sidang jemaat GBI Okumene mewakili Ibu. Saya berdoa di tempat ini akan muncul VB-VB yang lain kan begitu. Amin. Anak-anak muda ayo yang mau pelayanan apapun kita ajarin. Gitu ya. Di sini tuh tempat kita belajar Bapak Ibu Saudara. Yang mau jadi WL, singer ya. Jadi kita jadi dalam proses belajar kita tuh gak bisa stuck. Jadi kalau misalkan sudah bisa WL, harus cari yang lain. Nah, saya punya jiwa juga begitu dinamis. Saya nggak pengen tetap yang seperti ini aja. Makanya saya akan menuntut, misalkan pemain musik, ya pemain musik harus bisa, skillnya harus bisa naik terus. WL ya harus bisa terus. Jangan nanti sudah jadi WL stuck di situ, enggak. Ada hal-hal yang jadi WL ataupun jadi singer, jadi pemain musik yang harus terus diimprove, harus terus ditingkatkan. Supaya apa? Pelayanan kita semakin baik. Kalau kita memberikan yang terbaik pada Tuhan, itu merupakan kehormatan. Perhatikan, kita memberikan yang terbaik buat Tuhan itu kehormatan. Kenapa? Tuhan itu punya semuanya.
sebenarnya kita ini apa mau ngasih Tuhan gitu ya. Kan ada orang nanya, kok kita ngasih janji iman pelayan itu buat apa? Tuhan kan punya, iya. Oleh karena itu kalau kita dikasih kesempatan, pergunakan. Kenapa? Kehormat. Cek. Nah, jangan sia-siakan yang Tuhan kasih, kehormatan yang Tuhan kasih. Gitu. Tolong mic-nya diambil dulu, diganti baterainya. Ini dua kali ini. Ini harus stok baterai yang banyak. Nah, pagi hari ini kita akan belajar sama-sama tentang firman Tuhan. Kali ini judulnya tema Natal bulan tahun ini itu persaudaraan. Dalam kasih Kristus dalam persaudaraan gitulah. Ya, cuman anehnya di kalender tema khotbahnya GBI itu berbicara tentang kesehatan mental. Saya juga bingung. Kok kesehatan mental sama tema ini? Mungkin karena temanya dari PGI ya. Kalau kita kan temanya kita dari Sinode GBI. Jadi kalau kita bicara tentang struktural, PGI itu ada banyak denominasi gereja, salah satunya di bawahnya adalah GBI. Jadi kita masih mengacu kepada PGI, PGPI dan PII. Jadi satu-satunya sinode yang ada di 3 tempat itu ya GBI. Itu ya, Gereja Betel Indonesia. Karena ada GBI yang lain, Gereja Betani Indonesia. Cuman kita kan GBI, Gereja Betel Indonesia. Nah, judul khotbah ini yang diberikan oleh Sinode GBI itu mengenai kesehatan emosional. Nah, pertanyaan yang pertama pada saat saya baca ini itu, loh kok kesehatan emosional? Nah, kalau kita melihat tubuh manusia, tubuh kita ini ada yang menganut paham trikotomi. Tahu paham trikotomi itu apa? Nah, trikotomi itu adalah yang melihat tubuh manusia terdiri dari 3 bagian. Apa itu? Tubuh, jiwa, dan roh. Ada juga yang dikotomi. Dia mengatakan ada tubuh dan ada roh dan jiwa itu jadi satu. Suatu kali ada pertanyaan di forum-forum internet nanya begini. Pada saat hari penghakiman, yang dihakimi itu apa? Rohkah, tubuh, atau jiwa? Apa? Jiwa ya. Nantilah itu kita bahas. Tapi banyak ahli mengatakan karena memang di ayatnya mengatakan demikian. Nanti yang dihakimi adalah jiwa-jiwa. Kenapa? Karena begini, tubuh, jiwa, dan roh itu suatu hal yang selama kita jadi manusia di bumi ini tidak dapat dipisahkan. Ada kalau dipisahkan ya mati ya. Gitu. Nah, kita harus belajar dulu mengenai 3 unsur ini atau 3 bagian ini. Makanya Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, kita buka 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ya. Kalau kita GBI, sepanjang yang saya tahu menganut trikotomi, tubuh, jiwa, dan roh. Jadi terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kita buka 1 Tesalonika 5 ayat 23. Yang sudah ketemu katakan amin. Saya bacakan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Disebutkan sama Paulus, walaupun ini bukan struktur tubuh, cuman dia ngomong roh, jiwa, dan tubuh. Makanya GBI sampai sekarang masih trikotomi. Gitu ya. Tubuh itu apa? Tubuh itu adalah unsur lahiriah kita. Ini loh yang dapat didengar, dapat dilihat, dapat dirasakan, dapat disentuh. Ini tubuh. Kalau firman Tuhan mengatakan tubuh manusia terbuat dari debu tanah. Makanya ada sedikit pergolakan sewaktu orang Kristen kalau meninggal dikubur atau dibakar, kan begitu ya. Ada pendapat teologis yang mengatakan bahwa harus kembali kepada debu, harus dimasukkan ke dalam tanah, nggak boleh dibakar, gitu ya. Karena nanti kalau dibakar pada saat kebangkitan, tubuhnya mana? Kan udah hangus, kan begitu ya. Ya itu ada pertanyaan. Tapi saya nggak akan bahas itu. Itu tubuh, sesuatu yang dapat disentuh, sesuatu yang kelihatan, gitu ya. Yang kedua, jiwa. Apa ini jiwa? Jiwa ini unsur batiniah manusia yang tidak dapat dilihat. Di dalam jiwa ini ada yang namanya pikiran, perasaan, kehendak,
Di dalam jiwa ini juga ada yang kita sebut dengan free will atau kehendak bebas. Ya, seperti Bapak Ibu Saudara sekalian datang ke tempat ini, buka lemari, mau pilih saya mau pakai baju apa. Kan begitu, nggak mungkin saya ke gereja pakai rok mini, kan nggak boleh, gitu ya, orang sopan. Nah di sini itu prosesnya ada di mana? Itu prosesnya ada di jiwa. Anak-anak muda yang sakit hati diputusin, selalu terasa sakitnya di sini. Salah, sebenarnya di sini. Prosesnya itu ada di sini, Bapak. Di sini tuh hati, ya posisi hati di sini. Tetapi prosesnya itu ada semua di sini. Ya, jadi kalau sakit hati sebenarnya di sini sakitnya, bukan di sini. Walaupun terasanya di sini, gitu ya. Atau kita kalau merasa cemas, itu areanya di mana? Ada di area jiwa. Ya, tubuh jiwa. Makanya jiwa saya adalah saya adalah jiwa saya. Makanya beberapa pakar teologi mengatakan nanti yang dihakimi adalah jiwa. Saudara Bapak Saudara sekalian, jiwa itu ibarat kata kalau komputer. Nah, karena saya lebih dekat dengan komputer, tiap hari depan komputer. Kalau diibaratkan dengan komputer itu semacam prosesor. Otak dari segala sesuatu. Itu jiwa yang memproses, memilih makanan, suka tidak suka, rasa sakit, rasa marah, semuanya itu ada di posisi di jiwa. Yang ketiga ada roh. Roh ini apa? Kalau kita ingat pada saat manusia diciptakan, Tuhan mengembuskan rohnya ke manusia. Roh itulah yang membuat kita bisa hidup. Makanya pada saat kita meninggal, roh kita ada kembali mana? Kembali kepada Bapa. Nah, roh adalah nafas yang dihembuskan Allah ke dalam manusia dan kembali kepada Allah pada saat kita mati. Roh inilah yang memberikan hidup. Makanya kalau film-film itu selalu ngomong gini, kalau orang mati, kan digambarkan kalau tapi film Korea itu banyak yang ini ya. Rohnya terangkat terus dia lihat dirinya sendiri, loh kok saya ada dua. Tiba-tiba di sebelahnya ada malaikat, halo bro, kamu sudah mati. Ya kan gitu ya. Nah, roh ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat, jiwa juga tidak dapat dilihat. Roh adalah sesuatu yang imaterial, lebih tepatnya, yang memungkinkan, perhatikan, tanpa ada roh, manusia tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Makanya Tuhan taruh roh ke dalam manusia supaya ada komunikasi roh dengan manusia dengan Tuhan. Ya. Oleh karena itu Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 14 sampai 15. Kita buka 1 Korintus 14. Satu Korintus 14 ayat 14 sampai dengan 15. Yang sudah ketemu katakan amin. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apa yang harus kuperbuat? Aku berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Perhatikan, saya nggak ngomong di sini tentang bahasa roh. Tetapi perhatikan bahwa Paulus mengatakan bahwa berhubungan dengan Tuhan itu menggunakan roh. Makanya ada juga itu mengatakan bahwa seringkali roh membantu Roh Kudus, membantu roh kita untuk berdoa kepada Allah dengan permohonan yang tidak terucapkan. Oleh karena itu posisi roh harus penting dalam tubuh kita supaya kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Saudara, mungkin ada yang bertanya, Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu gimana dengan penampakan-penampakan? Benar ya? Di zaman dulu, waktu Musa Abraham bertemu dengan Tuhan Yesus, seperti waktu Abraham bertemu dengan 3 orang. Satu orang kelihatannya seperti anak manusia. Itu apa? Nah itu artinya Allah kita roh, betul ya? Karena Tuhan selalu ngomong, karena Yesus sendiri ngomong, Allah itu roh. Barang siapa menyembah roh dalam roh dan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Lalu gimana dengan kejadian orang bisa melihat Tuhan? Itu karena Tuhan yang menurunkan, bukan menurunkan ya, yang merubah, membuat dia menjadi terlihat. Ini orang bilangnya kalau bahasa teologisnya teofani, atau penampakan, atau penglihatan. Sama seperti Yakub waktu berantem, ya berantem dengan siapa? Orang bilangnya itu Tuhan sendiri. Di dalam kata sandang malaikat. Dia berantem dan dia menang. Akhirnya dipukul pangkal pahanya Yakub, dia pincang.
Sejak itu namanya bukan Yakub lagi, Israel. Kecuali itu Tuhan yang membuat dirinya terlihat. Tapi Tuhan itu roh. Ya bukan sekedar zat, Tuhan itu roh, Allah itu roh. Barang siapa menyembah Tuhan harus dalam roh dan kebenaran. Makanya penting roh itu. Tubuh kita kalau nggak ada rohnya mati. Gitu ya. Nah saya nggak akan bicara dan roh itu yang tadi ya. Saya nggak akan bicara mengenai tentang tubuh ataupun roh ataupun bahasa roh. Saya akan bicara pagi hari ini tentang jiwa. Kenapa tentang jiwa? Kesehatan emosional itu letaknya daripada di jiwa. Emosional kita itu berbicara tentang kehendak kita, emosi kita, pikiran kita. Saudara, tubuh, jiwa, dan roh ini satu kesatuan. Yang artinya apa? Tubuh, jiwa, dan roh ini saling mempengaruhi. Kalau tubuh kita sakit, contoh maaf nih, kalau kita tidak dapat melihat, kita buta, maka kesehatan jiwa kita saat kita menginginkan sesuatu itu akan berbeda jauh dengan orang yang dapat melihat. Saling mempengaruhi. Sebaliknya, kalau kita dalam keadaan yang sakit, stres, orang bisa sakit, betul? Berapa banyak orang yang sakit karena pikiran? Di sini banyak calon dokter dan ada yang dokter ya mungkin ya. Ya benar ya. Seringkali memang penyakit itu disebabkan karena pikiran. Mungkin lebih banyak seperti itu. Nah, seperti yang saya katakan 3 bagian ini suatu kesatuan. Makanya semuanya itu saling mempengaruhi. Contoh, kalau orang depresi itu dapat menyebabkan penyakit jantung, stroke, diabetes. Belum lagi mempengaruhi kekebalan tubuh ya. Makanya kalau waktu kita COVID kemarin, itu juga kalau dibilang kalau COVID, pokoknya bahagia aja, bersukacita aja supaya apa? Imun tubuh. Betul ya? Ini kalau ada dokter-dokter, kalau teman saya dikoreksi kalau saya salah gitu. Jadi suruh bahagia aja pokoknya. Supaya apa? Imun tubuhnya semakin meningkat. Gitu. Seseorang yang mengalami kecemasan, biasanya tekanan darahnya tinggi ya. Benar ya, sering cemas gitu ya. Tekanan darah tinggi, sedikit-sedikit sakit kepalaku. Atau ada yang sedikit ketakutan, aduh kepalaku kok gini, kolesterol kah apa, benekol coba, kan gitu. Ada juga yang biasanya gini, ada juga yang seseorang yang lanjut usia, karena dia sering olahraga, memorinya masih bagus. Contoh nih, saya punya atasan, jadi kakak kandung saya itu umurnya hampir 60. Bapak ibu tahu kalau dia naik sepeda, dia minimal 80 kilo sehari. Sehari minimal 80 kilo. Ini luar biasa, udah hampir sudah 58 atau 57 lah. Tapi dia kalau naik sepeda gila, 80. Jadi makanannya itu bulu kumba, Makassar, bulu kumba. Jadi hari Sabtu Minggu gini pergi tuh. Nah dia punya ingatan yang baik, orangnya masih tegap. Kalau kita apel, dia gini sendiri. Kita kan udah gini-gini, aduh ya ampun. Dia masih tegap begini. Itu betul. Ada orang yang modelnya seperti ini. Nah oleh karena itu ketiga hal ini saling berpengaruh. Kesehatan emosional juga berpengaruh pada kesehatan fisik. Orang yang sehat secara emosional, perhatikan ya. Orang yang sehat secara emosional itu orang yang mampu mengendalikan pikiran, perasaan dan kehendak. Dia mampu mengendalikan itu semua. Jadi bukan berarti orang yang bahagia terus itu sehat. Saudara bayangkan kalau orang bahagia terus ketawa terus. Nanti diangkut sama dadi ya. Diangkut ke dadi. Jadi orang yang sehat, kesehatan emosionalnya bagus, itu bukan orang yang selalu senang, bukan. Justru orang yang bisa merasakan stres, orang yang pernah marah, orang yang pernah mungkin kecewa, tetapi orang yang dapat mengendalikan itu semua, itu yang disebut dengan punya kesehatan mental yang bagus. Saudara mungkin kalau ada orang yang gak pernah merasa tersakiti, nah ini mungkin justru saya pertanyakan, ini sehat atau enggak gitu ya. Atau orang yang gak pernah merasa sedih. Saudara bayangkan kalau orang gak pernah sedih, begitu masuk ke orang lagi berduka cita, orang pemakaman, dia sedih. Orang gak pernah sedih, ketawa aja kan, diusir. Ya. Jadi orang yang sehat secara emosional itu bisa marah. Tuhan Yesus pun pernah marah. Tuhan Yesus pun juga pernah menyindir.
Tetapi yang dituntut dari kita dalam kesehatan emosional kalau kita punya itu semua adalah apa? Mampu mengendalikan. Seorang profesor, psikiater klinis dari New York University Langone School of Medicine, namanya Charles Goodstein, menyatakan bahwa otak manusia itu berhubungan erat dengan sistem endokrin yang bekerja melepaskan hormon. Jadi sistem tubuh kita ini dibuat sama Tuhan canggih banget. Begitu kita sedih, nanti ada hormon yang keluar. Misalkan ada hormon adrenalin, ada hormon kortisol. Nah ini fungsi-fungsinya saya lupa, karena saya nggak belajar itu. Saya belajar tentang keuangan. Gitu nanti tanya sama ibu dokter aja gitu ya. Jadi tubuh kita itu kalau cemas, atau misalkan kita butuh konsentrasi tinggi, dia akan melepaskan hormon adrenalin, dia akan memompa darah, lalu kemudian melepaskan hormon. Jadi kita lebih konsentrasi, atau bahkan lebih. Nah ini nih, yang harus kita kendalikan. Karena kenapa? Kalau kita punya hormon itu berlebih, nah ini bahaya. Bisa malah menyerang balik kekebalan atau imun tubuh kita. Makanya saya katakan tadi, yang harus kita lakukan adalah mengatur, mengendalikan kondisi emosional kita. Mungkin ada ya Bapak Ibu sekalian di sini yang bertanya begini. Kok Tuhan menciptakan emosi yang negatif? Emosi yang negatif tadi marah, stres, kecewa, kekhawatiran, itu emosi yang negatif. Kenapa sih Tuhan taruh semuanya itu dalam kita? Kenapa nggak bahagia aja? Gitu loh. Saudara, jawaban ini simpel. Karena Tuhan pun punya perasaan, punya kehendak. Makanya saat kita diciptakan serupa dan segambar, ya memang fotokopinya gitu ya. Jadi kita punya itu semua. Tuhan memang taruh di dalam kita semua kondisi jiwa, baik positif maupun negatif. Tetapi supaya kita bisa kendalikan itu pada saat yang tepat, di waktu yang tepat, dan tempat yang tepat. Artinya, keberadaan emosi yang disebut juga emosi negatif ini dibutuhkan. Contoh ya, emosi negatif dibutuhkan gini. Bapak Ibu Saudara sekalian, contoh emosi negatif itu marah. Bapak Ibu sekalian coba yang punya anak. Kalau misalkan ngasih tahu anak, tapi memberi peringatan tapi nggak pakai marah, pakai ketawa. Kira-kira anaknya nurut atau enggak? Marah itu gimana sih bentuknya? Gitu ya, melotot terus ngernyitkan ini gitu ya. Coba seandainya anak Bapak Ibu dikasih tahu tapi dengan ketawa, kira-kira nurut enggak? Enggak. Terkadang emosi itu, marah itu memang butuh, menampakkan kita marah memang butuh. Kalau kita mau mendidik anak, saya Dev kalau misalkan walaupun masih kurang mengerti, tapi dia kalau saya sudah melotot, dia sudah datang peluk cium-cium. Kenapa? Karena takut saya marah. Nah kadang memang emosi negatif ini dibutuhkan. Contoh apa lagi? Saudara, kalau kita nggak punya rasa sedih, kita diundang masuk ke dalam orang berduka cita, orang meninggal. Itu gimana ceritanya nanti? Kita nggak bisa, berarti kita bohong saat kita ngomong turut berduka cita ya, turut sepenanggungan ya. Atau misalkan kalau kita nggak punya rasa was-was atau rasa khawatir, Bapak Ibu tiba-tiba disodorin sama investasi bodong. Ketipu terus bisa, habis duitnya. Kan gitu. Jadi tidak semua emosi negatif itu harus kita buang. Yang penting emosi negatif, emosi positif kita kendalikan. Tugas kita adalah perhatikan bagaimana kita mengendalikan dan menempatkan seluruh kondisi emosi negatif maupun positif agar kita tetap dalam koridor kebenaran Tuhan. Ini yang penting. Saudara, mungkin ada yang bertanya juga, Tuhan di dalam Alkitab, lalu Tuhan menyesal. Ya dari perspektif manusia makanya dia menulis Tuhan menyesal. Padahal Tuhan sudah merencanakan semuanya dengan baik. Cuman kalau penulis kan begitu melihatnya dari sisi manusia, makanya dikatakan Tuhan menyesal. Tuhan juga punya emosi. Suatu kali bangsa Israel membuat patung. Tuhan marah. Musa juga marah. Tuhan ngomong, Musa, kamu minggir, saya punahkan semua bangsa ini, saya akan bangun lagi bangsa dari keturunanmu. Saking marahnya Tuhan. Untung Musanya di situ orang yang lembut dan baik hati, dia ngomong, Tuhan, ampun Tuhan, jangan. Masakan orang nanti bilang dia mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir hanya untuk dimusnahkan. Jangan Tuhan. Ya.
Tugas kita itu dalam mengontrol supaya tetap dalam koridor Tuhan. Nah, pagi hari ini ada beberapa hal yang saya catat agar kita tetap sehat secara emosional. Yang pertama, berpikirlah sebelum bertindak. Satu contoh, orang yang bertindak dulu baru mikir. Siapa? Petrus. Yohanes 18 ayat 10. Kita buka sama-sama. Yohanes 18 ayat 10 sampai dengan 11. Saudara ketemu katakan amin. Perhatikan waktu itu Tuhan Yesus selesai berdoa di Taman Getsemani. Lalu datang siapa? Para pasukan pengawal, hamba-hamba imam datang untuk menangkap Yesus. Nah, sontak tanpa berpikir si Petrus langsung ngeluarin pedang, menghunus dan dia potong telinga hamba imam besar, telinga kanannya namanya Malkus. Saya bacakan, Simon Petrus yang membawa sebilah pedang mencabutnya lalu memarang hamba imam agung sampai putus telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Maka Yesus berkata kepada Petrus, masukkan kembali pedangmu ke dalam tempatnya. Apakah engkau pikir aku tak akan minum piala penderitaan yang diberikan Bapa kepadaku? Saudara, di ayat yang lain, di Matius 26 ayat 53, itu dia ngomong gini, gua kira aku tidak dapat minta tolong kepada Bapakku, ia akan segera mengirim lebih dari 12 pasukan bala tentara surga. Salah satu contoh orang yang bertindak dulu baru mikir, ini Petrus. Saudara bayangkan kalau saat itu terjadi perang. Seandainya ini, dan kehendak Yesus, kehendak Tuhan Allah Bapa kita untuk menebus dosa melalui penyalipan tidak terjadi. Makanya Tuhan Yesus tegur Simon Petrus, kamu gak mau ditebus ya? Nah, kenapa poin yang pertama ini kita harus berpikir sebelum bertindak? Karena kalau kita bertindak dulu baru mikir, biasanya nyakitin orang lain. Dan kebiasaannya malah kehendak Tuhan yang mau terjadi dalam kehidupan kita, kehendak Tuhan yang terbaik yang mau terjadi dalam kehidupan kita bahkan tidak akan terjadi. Kalau kita kebanyakan bertindak dulu baru mikir, potensi yang Tuhan berikan, segala berkat yang Tuhan siapkan, kita gak akan dapat maksimal. Mungkin kita bisa dapat 30%-nya, 10%-nya. Atau bisa jadi karena kita sudah salah, bertindak dulu baru mikir, maka kesalahan lain akan mengikuti. Amsal 13:16. Tapi ini versi bahasa Indonesia sehari-hari ya. Kalau bahasa yang terjemahan baru itu agak kurang pas. Jadi saya ambil dari versi bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau ada yang di handphone, saya akan sebutkan bahwa orang bijaksana berpikir dahulu sebelum bertindak. Orang bodoh mengobrolkan kebodohannya. Nah, saya mau katakan begini, kenapa kita harus bertindak dulu sebelum berpikir? Seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, jiwa kita itu adalah sebuah prosesor yang menjembatani dengan tubuh. Oleh karena itu penting bagi kita mengerti bagaimana kita harus berpikir. Nah, permasalahannya adalah pada saat kita berpikir, siapa role model yang mau kita ikutin? Betul? Pada saat kita berpikir, pada saat kita ada suatu kejadian dan kita harus meresponi, pertanyaan berikutnya, kita berpikir kita ikut role model siapa? Siapa role model kita? Oleh karena itu, berpikir yang itu merupakan proses di jiwa. Pertanyaan pertama yang harus muncul dalam sebuah pemikiran kita adalah WWJD. Apa itu WWJD? What would Jesus do? Apa yang akan Tuhan Yesus lakukan? Ini artinya pada saat engkau disakiti, bertanyalah dulu, kalau Tuhan disakiti, apa yang Tuhan lakukan? Jawabannya simpel, apa? Mengampuni. Karena Tuhan ngajarkan, bahkan kalau ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Betul? Pertanyaan yang muncul setiap kali, setiap ada reaksi adalah bagaimana, apa sih yang Tuhan akan lakukan kalau dia mengalami ini. Makanya tahun 2000-an ini sangat keren sekali. What will Jesus do? Apa yang akan Tuhan Yesus lakukan? Jadikan itu pertanyaan buat kita sebagai pemikiran awal pada saat kita mau bertindak.
Ini artinya kehidupan kita sebagai orang Kristen harus rajin baca Alkitab. Ini artinya kita dituntut menjadikan Yesus sebagai role model. Makanya saya katakan, kenapa Yesus harus turun ke dunia? Karena dia harus memberikan teladan buat kita. Karena Tuhan memberikan teladan buat kita bagaimana dia menghadapi ketidakadilan. Bagaimana saat dia berhadapan dengan orang sakit. Bagaimana dengan dia berhadapan dengan orang yang mungkin sudah lumpuh bertahun-tahun. Bagaimana dia berhadapan dengan orang yang munafik. Ini harus kita jadikan role model. Nah, permasalahannya, kita harus rajin baca Alkitab. Kita harus rajin bersekutu. Saudara, pertanyaan apa yang Yesus lakukan? Itu nanti dijawab oleh Roh Kudus. Karena kenapa? Roh kita yang berhubungan nanti dengan Roh Tuhan, dengan perantaraan Roh Kudus. Makanya penting roh. Penting juga kita baca Alkitab. Kenapa? Kalau kita baca Alkitab, kita tahu nih, oh kemauan Tuhan itu seperti ini. Simpel-simpel aja. Saudara, saya nggak tuntut Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menjadi orang yang audible dengar suara Tuhan, enggak. Ya, saya tuntut saudara kita baca Alkitab. Kita jadikan Yesus sebagai role model kita. Berapa banyak dari kita pada saat kita berpikir apa yang menjadi keinginan Tuhan, apakah kita melibatkan Tuhan? Saya senang sekali dengan Febe tadi kesaksiannya. Dia belum mau memutuskan karena masih mencari tahu apa kehendak Tuhan. Sebaiknya kita juga seperti itu. Kita berpikir dulu mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ingat, mencari tahu kehendak Tuhan hanya bisa dilakukan kalau kita baca Alkitab dan bersekutu dengan Tuhan. Berapa banyak orang yang tersesat, yang mengandalkan pikirannya sendiri, kemudian tidak mencapai hal yang maksimal dalam kehidupannya. Bagaimana kita bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan kalau kita aja gak kenal sama Tuhan? Bagaimana kita bisa tahu Tuhan pengen kita itu menjadi A kalau kita gak kenal siapa Tuhan kita? Ini yang menjadi kunci bagi kita semua pagi hari ini. Berpikir tentang apa sih yang Yesus akan lakukan. Kita cari tahu dulu siapa role model kita. Orang yang punya role model Tuhan Yesus akan melakukan seperti yang Yesus lakukan. Pada saat berhadapan dengan kemunafikan, Yesus berani berkata A di atas ya. A di atas A. Yesus tetap pegang penuh yang namanya integritas. Kita nyanyi dulu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku kuserahkan padamu, kuserahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, tu membesarkan kerajaanmu. Sama-sama kita katakan, ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Poin yang kedua, kesehatan emosional kita itu sangat rawan dengan yang namanya stres. Makanya poin yang kedua, kendalikan stres. Ya. Kesehatan emosional kita itu sangat rawan dengan yang namanya stres. Stres itu bisa karena marah, kecewa, sakit hati, kekhawatiran. Itu stres, saudara. Stres yang dibawa, yang di atas lagi namanya depresi. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan stres yang baik.
Saudara, apa sih yang harus kalau kita stres? Yang pertama harus kita lakukan itu apa? Coba cari tahu dulu sumber stres kita itu dari mana. Apakah karena berantem sama istri atau berantem sama anak? Cari tahu dulu. Atau karena kita khawatir habis ikut ujian. Saya kemarin habis ikut ujian ya. Apa saya khawatir gak lulus ujiannya atau gimana? Atau ngulang lagi? Apa yang menjadi sumber kekhawatiran kita? Kalau sumber itu berasal dari pekerjaan, mungkin kita perlu istirahat. Kalau sumber stres itu daripada saat kita berantem, mungkin kita perlu mengampuni. Kalau kita mungkin sumber stres itu berasal dari kekhawatiran yang berlebih, mungkin saatnya kita bersyukur. Mazmur 55 ayat 23 kita buka. Mazmur 55 ayat 23. Dua empat coba. Catatan saya, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ya, ini dia. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Ini penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara tahu, sumber paling banyak orang stres itu karena khawatir. Ya. Khawatir gak lulus ujian, khawatir besok makan apa, gitu ya. Tapi saudara tahu gak, orang khawatir itu bagaikan orang yang beli barang. Jadi barangnya dia belum dapat tapi udah nyicil duluan. Ini barangnya belum tahu dapat atau enggak, tapi dia udah nyicil duluan, nyicil, nggak tahu dapat atau enggak. Orang khawatir itu modelnya kayak gitu. Makanya pagi hari ini Tuhan ngomong, serahkan khawatirmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara. Sesimpel itu. Memiliki kekhawatiran yang tidak terkendali dan berlangsung lama, ini bisa berakibat buruk pada kesehatan mental. Habis kesehatan mental kita atau kondisi emosional kita sudah rusak, maka fisik akan rusak. Berapa banyak orang yang khawatir kemudian jadi kurus. Ada juga orang yang khawatir jadi gemuk. Ada, beda-beda. Ya, karena dia khawatir jadinya makan mulu gitu ya. Sama seperti kalau saya nyetir. Kalau saya lagi nyetir perjalanan jauh, kalau nggak ditemenin sama istri saya untuk ngobrol, ngapain saya? Makan. Gitu. Harus makan gitu. Nah, saudara, kalau orang khawatir, itu tubuhnya itu langsung jadi ini, siaga mode on. Jadi tubuhnya itu selalu siaga penuh. Adrenalinnya jadi hormon adrenalinnya tiba-tiba naik. Nah, pada saat hormon adrenalin naik dan kemudian melebihi dari ambang batas atau berlebihan, kebalikannya malah hormon ini akan menyerang sistem imun tubuh. Akibatnya apa? Tubuh kita jadi flu, pilek, sakit kepala yang kayak tadi. Gejala-gejala ringan mulai muncul. Kalau ini terus dilakukan, akan ada ketegangan, otot kita jadi tegang. Nah ini, hati-hati. Rasa khawatir itu nanti bisa jadi apa? Flu, batuk, susah tidur, penyakit jantung. Apalagi? Saudara kalau lihat berita, ada kasus di mana yang orang jadi saya kemarin lihat di Twitter, ada orang yang pengen bunuh diri. Jadi dia bunuh diri karena anak ini takut sama bapaknya. Karena ternyata anak ini punya pacar, sudah melakukan hubungan seksual, direkam, diputusin. Habis diputusin, dia pengen lompat dari jembatan. Itu viral juga itu. Dia khawatir, takut dimarahin sama bapaknya. Dia mau pengen bunuh diri. Ujungnya kalau rasa khawatir berlebihan bisa bunuh diri. 1 Petrus 5 sama ngomongnya. 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7. Petrus 5 ayat 7. Yang sudah ketemu katakan amin. Belum ketemu ya?
Amin, sudah ketemu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, perhatikan kekhawatiran kita hari ini, kita serahkan kepada Tuhan. Saudara nggak usah khawatir. Makanya saya katakan, saudara kalau mau janji iman ngasih yo. Saya nggak akan janji kalau Anda ngasih, Anda akan diberkati Tuhan, enggak. Karena janji berkat itu sudah pasti buat kita semua. Kalau saudara ngasih dan masih ada rasa kekhawatiranmu, serahkan itu sama Tuhan. Ya, saya bukan tipe yang kalau Tuhan ngasih saya mujizat, itu bukan yang supranatural Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi saya pengen dapat yang supranatural. Contoh misalkan, saya bangun tidur nggak ada duit, berdoa besok pagi buka lemari ada tumpukan uang. Saya pengen begitu, cuman belum dikasih. Ya, seneng banget kalau kayak gitu ya, Bapak Ibu juga seneng kan gitu ya. Pokoknya tidur berdoa buka lemari ada segepok, itu alhamdulillah kan, seneng gitu kita ya. Tapi saya nggak pernah seperti itu saudara. Tapi saya melihat ada banyak pertolongan Tuhan di area yang lain. Yang mungkin bagi orang gak supranatural. Bagi saya gak kepikiran. Gitu. Makanya dalam mengelola stres, dalam mengelola kekhawatiran yang berlebihan, saudara gak usah khawatir. Tuhan udah ngomong kok. Serahkan aja, udah tenang aja. Kalau di ayat lain Tuhan ngomong, kamu ngapain berpikir, lihat aja itu. Burung-burung di udara, bunga-bunga, tidak pernah, tapi dihiasi oleh Tuhan seperti Salomo. Terus ngapain kita takut berpikir tentang, ngapain kita khawatir? Saudara, kenapa saya angkat kekhawatiran ini sebagai sesuatu yang mengganggu kesehatan emosional kita? Karena berapa banyak ada orang-orang tua di tempat ini, termasuk saya orang tua, khawatir akan masa depan anaknya. Berapa juga banyak kita yang sebagai anak-anak khawatir kita mau jadi apa, betul? Mungkin BB juga khawatir sekarang. Ini gimana Tuhan ya gitu ya. Saya kasih tahu pagi hari ini. Serahkan kekhawatiran kita pada Tuhan. Amin. Coba lihat kanan kirinya dulu. Sebut, serahkan khawatirmu pada Tuhan. Sambil senyum saudara-saudara. Jangan sambil marah-marah gitu ya. Nah, yang berikutnya masih berkaitan dengan pengelolaan stres atau pengelolaan kekhawatiran ini. Saya pengen kita juga mengetahui bahwa sarana dalam mengelola stres, hal yang diperlukan juga adalah mengungkapkan rasa stres ke tempat yang tepat, orang yang tepat, dan cara yang tepat. Ada banyak orang stres, marah, kecewa, melimpahkannya di mana? Di FB wall, gitu ya, di media sosial, di status, di apa. Akibatnya salah nggak? Ya saya belum bilang salah atau enggak, tapi akibatnya orang jadi kepo. Habis kepo, gosip. Habis gosip berkembang opini, berkembang fitnah. Berapa banyak kita yang salah dalam mengendalikan atau mengungkapkan perasaan kita. Sedikit dia senggol orang, tulis di status. Padahal Tuhan udah ngomong loh. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita buka Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Perhatikan. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan apa? Ucapan syukur. Garis batasnya jelas buat orang Kristen. Ada masalah jangan sebar di media sosial. Ngomong sama Tuhan dulu. Nanti kalau Tuhan ngomong, ya sebarkan di media sosial, silahkan. Tapi saya juga ragu kalau Tuhan ngomong kayak gitu ya, kan gitu ya. Saudara, begini ya, zaman dulu, kalau yang namanya bergosip identik dengan perempuan, betul? Zaman sekarang media sosial nggak pandang cowok, nggak pandang cewek, sama aja. Ya kan? Pokoknya ada masalah, FB penuh. Ada ini, FB lagi. Twitter, WhatsApp, status, semua diupload. Saudara, saya seneng kalau ngupdate WhatsApp status itu paling saya dapat quotes yang bagus atau gambar yang bagus, yang memberkati. Orang kan lihat, wah seneng. Ini bener bro, gitu kan, kita seneng kalau orang jawab begitu. Tapi kalau kita nulis kurang ajar si ini,
Kamu begini. Kan ditanyain sama orang, kenapa bro? Udah lanjut, jadi gosip. Saudara, kalau kita cerita di tempat yang salah, waktu yang salah, itu masalah gak akan selesai. Yang ada tambah besar. Makanya pagi hari ini, perhatikan dalam mengelola stres kita dengan baik, kenali sumbernya. Berdoa dan memohon pertolongan sama Tuhan, ngomong sama Tuhan. Masuk di kamar, Tuhan aku disakitin pagi hari ini Tuhan. Tuhan aku diputusin. Tuhan nanti akan jawab dalam hatimu. Tenang saja nak, tenang Aile, tak kasih yang bagus lebih daripada itu. Tuhan akan ngomong gitu. Tuhan, duitku tinggal sedikit Tuhan. Jangan tulis di status. Ya kan, itu kan speak ini. Saudara tahu nggak ya, dulu jadi gini ya, saya termasuk orang yang sangat, saya orang yang anti dengan, ada banyak pendeta yang dari dulu ya, nggak zaman sekarang sudah jarang sekali, yang pakai iman bisik-bisik. Tahu iman bisik-bisik, ngomong di atas gini, ngomong tentang kesusahannya inilah, supaya berharap dapat amplop, ya. Ini berbahaya, jadi dia mencoba memanipulasi jemaat supaya dia dapat duit. Nah, ini nggak bisa. Ya. Ada yang banyak memanfaatkan panggung khotbah ini untuk seperti itu, tapi saya yakin di sini nggak ada, dan di GBI nggak ada, amin. Gitu. Tapi harus hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian, termasuk saya yang berbicara di tempat ini. Ada banyak seperti itu, ngomong iman bisik-bisik namanya. Jadi dibisikin, semoga-moga ada yang tersinggung. Tuhan Roh Kudus tolong, Tuhan Roh Kudus sindir dia dengan baik. Begitu, ada yang begitu. Saya kalau bawa khotbah saudara, lihat temanya itu, yang saya pikirin gini apa? Ini tema kalau saya bawain nyindir orang atau enggak? Bukan, karena saya enggak pengen nyindir gitu loh. Tapi kalau ada tersindir ya puji Tuhan, berarti kan Tuhan menegur begitu ya. Tapi saya nggak pengen ini serius. Saya dari ini saya, Tuhan tahulah. Saya mungkin tanya sama istri saya deh. Kalau berdapat bahan khotbah yang gini, aduh, kok yang ini le. Tapi ya sudahlah, kita sampaikan. Tapi dalam hati saya itu paling anti sama nyindir. Jadi kalau ada yang Bapak tersinggung, saya mohon maaf. Saya nggak sengaja, gitu ya. Gitu. Saudara, kenali stres kita gitu. Saya nggak pengen juga jadi hamba Tuhan yang kalau ada apa-apa, misalkan berantem nih, contoh, ada dulu begini modelnya, berantem sama majelisnya, karena nggak setuju dengan apa-apa. Hari Minggunya khotbahin, kalian nggak boleh melawan pemimpin ditetapkan oleh Tuhan. Waduh, matilah kita gitu kan. Ada yang modelnya gitu loh. Tapi saya nggak kalau gitu. Kalau saya begitu tolong diingatkan. Ya, ada yang model seperti itu. Gitu. Jangan jadikan mimbar ini sebagai tempat kita curhat, sekedar curhat. Saya pengen setiap kali kita belajar, kita sama-sama belajar semua di tempat ini. Kita belajar bagaimana kita supaya emosional kita bisa terkendalikan dengan baik. Tuhan tuh udah ngomong sama aku dengerin kok. Kalau aku sudah dengerin, tak kasih yang lebih baik. Bapak Ibu sekarang mungkin yang sedang cari pekerjaan, mungkin cari pekerjaan yang lebih baik, ataupun ada kondisi finansial, ngomong sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Jangan ngomong sama siapa-siapa gitu lah. Karena banyak yang modelnya begitu dulu-dulu kan gitu. Nah, perhatikan, ada seorang contoh yang baik. Mau ngikut, ya. Saudara perhatikan, ada orang yang khawatir. Salah satu contoh role model yang baik. Siapa? Role model yang baik, Daud. Daud setiap kali dia khawatir, dia tulis syair, dia bermazmur bagi Tuhan. Saudara, kita GBI, DNA kita itu DNA pujian dan penyembahan. Kenapa saya katakan gitu? Saudara Bapak Ibu ingat, awal-awal mula GBI itu muncul, itu Pak Niko. Dengan segala lagu dan pujiannya. Karena saya masih ingat awal-awal dulu saya masih SMP SMA itu lagunya Pak Niko yang diputar. Sama Papa gitu kan. Ada kaset diputar. Dan itu lagu yang sering kita bawakan kalau di waktu itu GBI masih dianggap, gereja karismatik masih dianggap gereja yang sesat. Waktu itu.
Karena tepuk tangan, menangis, melompat. Gitu ya. Tapi zaman sekarang akhirnya GBI juga pada akhirnya, kan semuanya GBI juga jadinya. Gitu. Dulu seperti itu saudara. Nah kita sebagai GBI yang punya DNA puji dan penyembahan, saat kita dikecewakan, menyanyilah. Bermazmurlah bagi Tuhan. Katakan Tuhan Yesus itu baik. Katakan Engkau baik. Kami bersyukur Tuhan. Daud setiap kali dia merasakan kekecewaan, dia ngomong sama Tuhan. Dia bermazmur, dia ambil kesapinya, dia ngomong, dia menangis di hadapan Tuhan. Kita ini DNA-nya hampir sama kayak DNA Daud. Kita punya role model kayak Daud. Saudara gak usah khawatir. Kalau saudara khawatir tentang hari esok, bermazmur, bersyukur. G. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Ini lagu Kidung Jemaat ini. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hati. Kita nyanyi satu kali, naikin di C. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Refnya banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini. Tangan siapa? Hanya. Coba lihat kanan kirinya, ngomong tangan Tuhan yang pegang. Amin, haleluya. Nah, dua hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian, dua hal ini kita tetap harus menjaga kondisi emosional kita tetap terjaga dengan baik. Saudara, kondisi emosional kita terjaga dan baik, kita menjaga tubuh kita. Artinya kita menjaga bait Allah, amin. Satu hal yang kita harus lakukan, tetap berkomunikasi dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Makanya Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita agar kita bisa terus berkomunikasi dengan Tuhan, agar kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, agar kita tahu kemana kita bisa menyalurkan seluruh ungkapan hati kita, kemana kita mau curhat. Roh Kudus yang akan bantu kita ngomong ke Tuhan, amin. Kita tutup Alkitab, kita bangkit berdiri. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah
kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Oh Roh Kudus di hidupku. Saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam mengelola emosional kita terus perlu berkomunikasi dengan Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan, yang kita butuhkan adalah bantuan dari Roh Kudus. Supaya kita gak ke roh yang lain, amin. Amin. Sebuah cerita sedikit simple. Sewaktu itu ada seorang yang bernama Jengiskan. Dia punya seekor elang. Tiba-tiba berjalan di padang gurun, Jengiskan kehausan. Dia menemukan sebuah mata air. Waktu dia mau minum, dia lepas elangnya. Dia ambil, dia mau minum. Setiap kali dia mau minum, minuman pertama, elangnya langsung menyambar. Airnya tumpah. Kali yang kedua dicoba lagi, elangnya menyambar. Kali yang ketiga, Jengiskan sudah emosi. Dia ngapain? Pada saat elangnya datang, dia tebas elangnya. Mati seketika itu juga, terlempar. Pada saat Jengiskan ingin mengambil bangkai mayat dari elangnya, dia melihat ternyata di ujung mata air ada ular berbisa yang mati dan meracuni seluruh air itu. Bapak Saudara sekalian, pagi hari ini kita harus mencoba agar kita berpikir sebelum bertindak. Agar kita tepat mengelola emosional kita, tepat mengelola stres kita. Terus komunikasi dengan Tuhan. Bantuan Roh Kudus sudah dicurahkan. Roh Kudus harus kita berdayakan dalam kehidupan kita, amin. Makanya lagu ini mengatakan bagaikan tanah kering yang kita harus terus merindukan air, amin. Kita naikkan pujian kita naikkan dalam hati kita dari dalam. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Mari sama-sama ke tangan kita katakan mengalir. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di Mengalir sama-sama. Jemaat Tuhan saja katakan amin. Di tempat ini mengalir oh Roh Kudus
Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Kira laba syakara laba. Oh mengalir, Baik Tuhan. Oh haleluya. Laba syakara laba laba. Menaikkan pujian syukur, sembah Tuhan. Sembah dia, sembah Tuhan, sembah. Mengalir kuasa-Mu di tempat ini, Oh mengalir Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu, menjamah setiap hati kami, menjamah setiap jiwa kami. Kami mengangkat tangan naikkan syukurmu, pujian penyembahanmu. Ungkapkan sembah apa yang Yesus menjadi, Sang Raja yang mulia. ungkapkan rasa khawatirmu kepada Tuhan. Takkan ku Yakin Tuhan yang takut, pegang tangan kita. takkan Amin. ku gentar, sebab ku tahu Kaulah yang menopang hidupku, Tuhan. Yesus, Oh Yesus, haleluya, haleluya. Ya Allah, ya Allah, ya Basyir, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, basyir, ya Allah, ya Allah, basyir. Ya Allah, basyir. Oh Yesus. Di hadapan kita tersedia roti dan anggur. Bukti tanda memperingati persekutuan kita dengan tubuh dan darah Yesus. Kita siapkan hati kita. Kita siapkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Oh kiara laba syakara laba. Untuk menerima perjamuan. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya persilakan duduk dan kita akan menerima perjamuan kudus. Haleluya. Saya mohon pelayan perjamuan kudus boleh maju ke depan. Kita nyanyikan pujian. Haus akan Engkau Tuhan,
Haleluya. Tubuh dan darah Kristus sudah ada di tangan kita masing-masing. Untuk itu, kita masing-masing memperhadapkan diri kita kepada Tuhan. Mohon Tuhan kuduskan dan melayakkan kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Haleluya. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Glory bagimu ya Allahku. Haleluya. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Percayakah saudara hal ini? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita makan bersama. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan yang ada pada kita. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Percayakah hal ini akan roti ini kepada saudara? Haleluya. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami telah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Biar itu menjadi kekuatan baru dalam hidup kami. Untuk kami terus mengiring Engkau. Terpuji-pujilah Engkau ya Allahku. Terpujilah nama-Mu. Kami terus bersatu dengan Engkau agar kami tahu apa isi hati-Mu Bapa. Sertai kami semua Bapa. Mulai dari masuk keluar dari tempat ini Bapa. Kami serahkan dan kami ucap syukur buat tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah terima tubuh dari Yesus, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan membawa korban persembahan kita. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu dan kami Tuhan sebentar lagi akan memberikan korban persembahan kami, baik persembahan perpuluhan, diakonia Tuhan, persembahan korban syukur kami Tuhan, biarlah boleh dipakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk diakonia di sebelah tengah, di bagian tengah, dan untuk jajiman silakan langsung diambil kertasnya. Nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya, di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini, boleh bangkit berdiri. Tadi ada ya? Ya, semalam Bapak, Kakak, ya semalam yang chat saya ya, kemarin ya. Ya, puji Tuhan, mungkin yang di dekatnya boleh berikan salam. Bapak Ibu bangkit berdiri dulu, kita akan doakan. Bangkit berdiri dulu ya, haleluya. Mari kita sama-sama berdoakan. Tuhan, terima kasih untuk jiwa yang baru yang Kau kirimkan Tuhan bagi kami di tempat ini. Biarlah Tuhan, jika Bapak Ibu Saudara belum memiliki tempat untuk beribadah, boleh kami Tuhan memiliki kerinduan bersama mereka, kami beribadah di tempat ini, memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, baik, dan karena ini minggu pertama di bulan Desember, jadi yang berulang tahun pada bulan Desember boleh maju ke depan. Ya. Anak sekolah minggu juga. Anak sekolah minggu juga ya. Yang berulang tahun dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Desember. Boleh maju ke depan untuk didoakan. Ayo. Ya, yang bulan Desember. Iko, ya. Ayo, yang lahir di bulan Desember. Wah, banyak kayaknya yang lahir di bulan Desember ini ya. Haleluya. Ayo, yang lahir pada bulan Desember. Ayo, ya silakan di depan. Ya, mungkin agak maju ke depan. Ya, coba agak maju ke depan. Agak maju ke depan ya. Ya, kita doakan dulu ya. Silakan. Silakan Bapak, silakan Ibu Gembala berdoa. Mari kita sama-sama mengangkat tangan untuk teman-teman kita, saudara kita, adik kita yang berulang tahun pada bulan Desember. Haleluya. Haleluya. Amin, haleluya. Umur panjang di tangan kanan, umur panjang di tangan kanan, umur panjang di tangan kanan, kejayaan
untuk pengumuman sepekan, ya, kita tidak memiliki pengumuman untuk minggu ini, namun hari Sabtu kita tetap ada doa puasa jam 3 sore. Dimohon untuk setiap jemaat yang memiliki waktu kesempatan, mari kita datang untuk sama-sama kita doa di tempat ini jam 3 sore. Doa puasa jam 3 sore, apalagi kita mau Natal ya. Kemudian untuk hari Minggu kembali lagi ibadah di Pakato jam 7 pagi dan di tempat ini jam 9 pagi. Kemudian juga anak-anak pemuda setelah ibadah ini harap tinggal ya. Dan bapak-bapak juga ya, bapak-bapaknya juga tinggal, ibu-ibunya juga tinggal, intinya tinggal semua. Ya, ibadah kedua katanya. Ya, jadi bapak-bapak tinggal, ibu-ibunya juga tinggal, anak mudanya lebih-lebih harus tinggal ya. Karena banyak yang harus kita kerjakan. Baik, ada pengumuman tambahan? Oke, baik, kalau tidak ada mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, nama-Nya Tuhan. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, darahnya menyatukan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami telah beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami sungguh bersuka cita pada hari ini Tuhan. Pujian penyembahan telah kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Bahkan kebenaran firman-Mu Tuhan telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Agar tidak ada kekhawatiran dalam kehidupan kami Bapa. Ketika kami mengarungi hidup ini Tuhan, Tuhan izinkan kami ada di dunia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang penuh kuat kuasa akan menyertai kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan pagi hari Tuhan, kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Bapa. Ada kekuatan baru dalam kehidupan kami Tuhan. Yang sakit disembuhkan Bapa. Yang lemah dikuatkan di dalam Engkau Tuhan. Bahkan yang berduka diberi penghiburan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Tuhan izinkan kami ada di kota Makassar ini Tuhan. Kami percaya Tuhan. Keberadaan kami di kota Makassar ini Tuhan. Untuk mensejahterakan kota ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ada maksud Tuhan dalam kehidupan kami ada di kota ini Tuhan. Biarlah kami menjadi garam di kota ini Tuhan. Menjadi pelita-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau baik, sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Dalam pekerjaan mereka Tuhan. Dalam usaha mereka Bapa. Dalam pendidikan mereka Tuhan.
Bahkan secara khusus Tuhan, untuk mereka yang berulang tahun di bulan Desember ini Tuhan, berkat spesial akan Tuhan berikan dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan berdoa untuk anak-anak muda Tuhan yang saat ini mencari pekerjaan Tuhan. Tuhan adakan pekerjaan dalam kehidupan mereka Bapa. Berikan yang terbaik Tuhan Yesus. Yang terbeban berat Tuhan berikan penghiburan dalam kehidupan mereka. Bahkan yang merindukan jodoh Tuhan, berikan jodoh yang terbaik Tuhan. Yang takut akan Tuhan, yang setia melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Ibu Gembala di tempat ini Tuhan, anak-anak mereka, anak mantu cucu yang ada diberkati Tuhan. Bahkan berkati hamba Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah semakin heran pekerjaannya dalam kehidupan Tuhan. Boleh dipakai oleh Tuhan lebih heran lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kota kami Makassar Tuhan. Biarlah banyak tuayan-tuayan baru boleh terjadi di kota ini Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan berkati kehidupan mereka Bapak. Ketika dia memimpin kota ini Tuhan, memimpin dengan penuh dengan keadilan Tuhan, penuh dengan kejujuran ya Bapa di surga. Sehingga kami yang ada di kota ini boleh hidup damai sejahtera dalam perlindungan Tuhan. Berkati Sulawesi Selatan yang ada, bahkan berkati juga Indonesia Tuhan. Biarlah menjadi bangsa yang besar, bangsa yang takut akan Tuhan dan memuji nama-Mu ya Bapa. Berkati pemimpin yang ada mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, bahkan anggota dewan yang di pusat dan di daerah. Tuhan berkati kehidupan mereka. Ketika mereka melayani Engkau Tuhan, mereka hidup sungguh benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Ketika mereka diberi tugas dan tanggung jawab, mereka boleh takut akan Tuhan. Jauhkan mereka dari korupsi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Lindungi bangsa ini Tuhan dari pandemik virus corona Tuhan. Yang akhir-akhir ini Tuhan, kami mendengar berita-berita yang sungguh mengkhawatirkan kami Tuhan. Tapi kami percaya Engkaulah batu karang kami Tuhan. Engkaulah perlindungan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Turunlah atas kita sekalian berkat damai sejahtera, berkat sukacita. Dan kami pagi hari ini Tuhan telah beribadah kepadamu. Kami tahu bahwa Allah sudah memberkati kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan untuk saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selangkah demi selangkah maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh dilawan. Katakan imanku, iman
kita berdoa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih buat ibadah yang Tuhan memberkati mulai dari awal hingga pada akhirnya. Semuanya hanya memuliakan nama-Mu saja ya Bapak. Pada saat ini Tuhan kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Biarlah Tuhan kita akan dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan Yesus. Inilah segenap doa anak-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhanku, penebusku, Kau datang ke dunia. Engkau rela disalibkan demi seluruh Tuhanku, penebusku, Kau datang ke dunia. Engkau rela disalibkan demi seluruh Halo, halo. Ya, ibu-ibu minta tolong yang baris ke depan itu pertama Ibu Budi. Oke. Kedua Ibu Yuliani Mage. Ketiga Ibu Mary. Itu Bu Mary dia dari ayat 22 sampai 23. Mage dari 20 sampai 21. Oke. Terus Ibu Ebi. Ibu Ebi ayat 24 sampai 25. Terus Ibu Lira.
Ibu Lira ayat 2 Matius 2 ayat 1 sampai 12 ya, mulai. Ibu Lira itu ayat 1, Matius 2 ayat 1 dan 2. Oke? Nah, Ibu Debbie ayat 3 dan 4. Oke? Ibu Berta ayat 5 sampai 6. Oke? Ibu Joko ayat 7 sampai 8. Oke? Nah, sekarang Mama Karlen ayat 9 sampai 10. Oke? Sekarang terus Oma terakhir yang nomor 10 ayat 11 dan 12. Ya, mengerti semua? Tolong baris. Oke, nanti pembicara nanti mengatakan ya, ibu-ibu itu semua sudah siap baris di belakang. Sebelum pembicara membicara, jangan maju dulu, oke? Nanti pembicara mengatakan pembacaan Alkitab oleh WEBI Okumene BTP Makassar. Pembacaan diambil dari Matius 1 ayat 18 sampai 25 dan Matius 2 ayat 1 sampai 12. Kalau sudah pembicara selesai, baru maju. Oke? Mengerti? Oke. Ya. Kita mulai ya. Ibu-ibu kumpul dulu situ, baris. Pertama Ibu Budi, Mage, Ibu Mary, baris. Ibu Budi, Mage, Bu Mary, Ibu Ebi, Ibu Lira, Ibu Debbie, Ibu Berta, Ibu Joko, Mama Karlen, dan Oma. Oke? Siap semua? Tolong pembacaannya diintonasikan. Ibu Budi di Matius 1 ayat 18 sampai 19. Ya. Oke. Baris sudah? Saya bicara ya. Baru maju nanti ya. Setelah itu maju kalau sudah saya bicara. Pembacaan Alkitab oleh WEBI Okumene BTP Makassar. Pembacaan diambil dari Matius 1 ayat 18 sampai 25 dan Matius 2 ayat 1 sampai 12. Jalan. Ya, jalan. Nanti diharapkan memakai Alkitab fisik, tidak boleh pakai handphone. Oke? Iya. Saya pikir itu ayat. Ayo. Sudah? Nanti kalau sudah selesai baru mulai. Oke. Iya. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut.
pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Kurang, Agak lama nggak apa-apa. enggak lama. Mantap. Oke. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak padanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau, Yusuf anak Daud. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dipermantap lagi ya. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Orang Majus dari timur. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bagi Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. 9 toh? Setelah mendengarkan kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan dilihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu. Mereka mendahului mereka sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacita mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujudlah menyembah dia.
mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jadi nanti diperbaiki lagi kata-katanya, nanti yang awal dan yang akhir itu harus suaranya lantang. Nanti apa mau ditukar atau bagaimana terserah. Pokoknya yang suaranya lantang itu, jadi biar supaya ada intonasi-intonasi yang baik yang didengarkan. Nah, jadi nggak apa-apa. Yang penting Oma bisa nanti dipelajari aja, gitu, kan? Nah, kalau sudah selesai itu baru balik ke kiri, ke kanan, balik ke kanan, baru pulang. Oke, begitu. Urutannya ya, jangan lupa urutannya. Seperti itu saja. Oke? Oke, boleh silakan. Mungkin bagusnya kalau misalnya membaca itu memang harus ada artikulasinya yang jelas sama penekanannya. Jadi misalnya, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Jadi kan kita dulu itu ada intonasi dan komanya, titiknya. Jadi kalau koma kan berhenti gitu. Supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Nah, jadi bagus kedengarannya. Oke, itu saja ibu-ibu. Jangan lupa kita nanti minggu depan latihan lagi seperti ini ya. Satu kali begitu biar supaya tambah mantap. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Balapan jagoan gaming.
Shalom. Sini kak. Mau. 1, 2, 3. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati kita. Oh. Awok.
Yesus.